Halo, apa kabar? Kita eh, ngobrolin lagi dengan Bung Rocky. Saya kira ini tentang orang banyak bertanya-tanya. Kira-kira setelah mundurnya para ketua dan kepala dan wakil kepala IKN itu apa kira-kira dampak politiknya ya? Dan karena diperkirakan mungkin ini kayak semacam domino efek begitu ya terhadap pemerintahan Jokowi. Tapi sebelum itu, Bung Rocky ini ada peristiwa yang menarik yang saya kira ini Apeksi ya, Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia itu sedang mengadakan Rakernas ini di Balikpapan. Jadi nggak jauh juga dari ibu kota ya, Bung Rocky. Saya bertanya-tanya, ini apalagi disebut diamankan oleh satu kompi petugas kepolisian. Ini bukankah sekarang ini mayoritas di anggota Apeksi itu sekarang adalah PLT, Bung Rocky. Terus ngapain mereka juga bikin-bikin Rakernas segala macam gitu? Itu pertanyaan yang unik sebetulnya karena kita tahu pejabat itu cuma disuruh untuk lakukan administrasi kecil-kecilan. Ngapain mesti bikin apa namanya konferensi itu atau apa Rakernas, tadi disebut rapat kerja Munas nasional, apa rapat kerja. rapat kerja nasional Hmm. mau merapatkan apa? Itu artinya ada perintah untuk berkumpul di situ dan menerima briefing dari presiden. Apa yang mau di briefing? Karena semua orang tahu bahwa itu pejabat-pejabat yang tidak dipilih. Artinya dia tidak punya legitimasi. Ini kumpulan pejabat yang tidak dipilih harus dipaksa untuk rakernas di situ supaya ada sinyal ke dalam publik bahwa Jokowi masih bisa mengendalikan kota-kota ini. Ya iya, karena memang dari awal kita tahu bahwa orang yang tidak dipilih oleh rakyat pasti mengabdi pada orang yang memilih dia. Itu kan Jokowi yang menunjuk sendiri mereka itu kan. Jadi terlihat bahwa seolah-olah itu akan ada suara dari bawah, padahal itu perintah Jokowi terhadap mereka tuh. Nah itu yang kita kita anggap ini kekonyolan di dalam politik Indonesia. Lebih konyol lagi itu banyak orang dipaksa untuk mengelulukan Jokowi, mulai anak sekolah, guru-guru segala macam itu berjajar untuk melambaikan tangan. Ada urusan apa Apeksi dengan kegiatan guru-guru ini kan? Jadi terlihat mobilisasi itu. Lalu ada berita tadi pengamanan luar biasa. Apa yang perlu diluar biasakan situ? Jadi kita bisa bayangkan nanti tanggal berapa itu? Tadi tanggal 6 nanti itu akan ada semacam pernyataan dari Apeksi, Asosiasi Pemerintahan Kota ini untuk sesuatu yang sudah bisa kita duga, yaitu pemberian legitimasi pada Jokowi atau upaya untuk menunjukkan bahwa Jokowi masih incas. Pada saat yang sama, orang tahu bahwa IKN di pulau yang sama justru berantakan. Kan itu kontradiksinya ada di situ. Bukan hanya di Pulau sama di sebelahnya kan karena ini di Balikpapan kan. Ya kita perlu sedikit lah supaya nggak terlalu Ya, dramatis. iya, iya. Artinya 20 menit dari situ itu ada yang rusak sebetulnya. Dan itu yang tadi kita bicarakan itu mundurnya eh, dua pejabat otorita IKN itu. Ya, saya kira kita bisa menduga dengan kuat ini akan jadi semacam domino efek ya terhadap politik di bukan pasca menjelang mundurnya Pak Jokowi. Tetapi kita bisa berduga dengan keras pasti Pak Jokowi nanti seperti biasa seolah-olah tidak ada apa-apa dan Pak Jokowi pasti akan hadir kembali kabarnya juga akan segera hadir di IKN untuk menunjukkan keyakinan pada publik bahwa mundurnya dua orang petinggi di otorita IKN itu tidak ada persoalan, tidak ada masalah apa-apa gitu. Ya seperti biasa kan disebut, oh nggak ada masalah apa-apa. Konflik antara kejaksaan dan polisi, oh nggak ada Ah, iya, masalah apa-apa. iya betul. Bundurnya dua tokoh ini nggak ada masalah apa-apa. Itu namanya politik tambal sulam tuh. Padahal Mm-mm. orang tahu bolongnya gede-gedean tuh. Fakta bahwa IKN itu dicemaskan oleh dua petingginya bahwa perintah untuk menyelesaikan IKN dan siap untuk dipakai upacara bendera 17 Agustus itu perintah absurd tuh. Jadi ketegangan politik juga mulai berlangsung hari-hari ini dan saya menduga bahwa pasti ada satu dua petinggi lagi yang mengundurkan diri karena mumpung ada isu yang sama. Lalu Pak Jokowi paksa lagi penasihat-penasihat dia atau pembantu-pembantu setianya untuk ambil alih tugas itu. Padahal ini bukan soal mengambil alih tugas, tapi rasionalitas dari kebijakan itu yang tidak dimungkinkan oleh APBN. Jadi Jokowi nggak ngerti bahwa yang dibutuhkan adalah rasionalitas dan legitimasi dari proyek IKN. Legitimasi tidak ada karena tidak ada AMDAL. Legitimasi tidak ada karena ada penolakan masyarakat adat. Legitimasi tidak ada karena setiap kali itu diucapkan demo langsung bertebaran di kota-kota yang anti IKN itu. Tetapi Jokowi tetap menganggap bahwa ya bisa dipaksakan melalui anggaran. Yang kedua masalahnya adalah anggarannya tidak cukup. Jadi akan terjadi semacam pembusukan perlahan-lahan dan semua orang yang ada di kabinet
melihat dengan mata kepala sendiri dan hidungnya sendiri pembusukan dari kebijakan itu. Jadi contoh pertama adalah mundurnya otorita IKN, dan itu pasti akan jadi penanda bahwa akan ada yang mundur lagi tuh. Mungkin Pak Basuki sendiri akan mundur karena merasa bahwa dia lagi yang mesti mengatasi itu kan. Ya. Dan sangat mungkin Pak Basuki juga akan mengundurkan diri. Ya, oke. Kalau saya bahkan mungkin malah melompat melompat ke depan ya. Saya nganggap bahwa masalah IKN itu dengan mundurnya itu udah selesai, itu Bung Rocky ya. Dan artinya sebenarnya kalau dari sisi Pak Prabowo itu malah lebih juga menguntungkan, karena jadi tidak ada alasan buat Pak Prabowo untuk tidak melanjutkan. Bukan gua yang tidak mau melanjutkan, tapi otoritanya sendiri nggak mau melanjutkan, gimana gua mau melanjutkan begitu. Saya kira itu konferensi pers yang mesti diucapkan oleh Dasko minimal sebagai Ya. ketua harian DPP Gerindra untuk mengucapkan terima kasih karena ada pengunduran diri. Itu berarti beban Pak Prabowo nggak perlu lagi ditambah-tambah tuh. Itu jadi begitu Pak Dasko tuh, karena Pak Dasko lagi sibuk untuk mengatur-ngatur masalah keuangan, dan Nah, itu pasti menyangkut IKN kan sebagai ketua tim transisi dari Ibu Sri Mulyani ke Pak Budi Thomas siapa Iwandono, nama? Thomas Iwandono. Iya, Thomas Jono itu juga pasti harus dibicarakan kan. Ini menyangkut sesuatu yang atau mungkin sudah dibicarakan prosesnya dan ternyata berat untuk Menteri Keuangan baru membiayai IKN, lalu dibocorkan pada ketua otorita, dan ketua otorita melihat memang nggak masuk akal, lalu dianggap oke, kalau begitu saya akan membantu Pak Prabowo untuk memulai proses delegitimasi IKN. Kira-kira Ya, begitu pikiran. ya, ya, ya. Ini analisis kita terhadap keadaan. Ya, dan saya kira tidak berlebihan juga kalau kita bisa menggunakan ini situasi atau current issue di IKN ini sebagai memotret bagaimana ke depan politik Jokowi kan, karena bagaimanapun juga kan setelah berhasil menempatkan anaknya sebagai wakil presidennya Pak Prabowo, ini kan ada dua PR besar lagi dari Jokowi. Bobby relatif sudah mulai stabil karena sudah dapat penugasan sebagai calon gubernur Sumatera Utara dari Partai Golkar, dan Gerindra juga sudah mempertimbangkan akan mendukung karena dia kan juga jadi kader Partai Gerindra. Nah, sekarang Kaisang yang ramai kemarin dibicarakan karena Mahkamah Agung memutuskan bahwa usianya 30 tahun itu pada saat nanti pelantikan, bukan pada saat dia maju menjadi calon. Kaisang sendiri sudah mulai mengkonfirmasi di dalam podcastnya dia sendiri, ditanya, saya kira ini pertanyaan yang memang sudah disiapkan lebih dulu, ditanya apakah dia mau tetap di Solo atau di Jakarta, dan dia menyatakan bahwa kan dia sekarang ketua umum partai, jadi kata dia kan lebih cocok dia kalau di Jakarta karena dia mengurusi 38 provinsi. Kalau dia wali kota Solo kan cuma mengurusi 6 kecamatan kata dia, dan itu terlalu kecil, dan itu lebih kecil dari anggota PSI. Jadi sekarang udah clear bahwa Kaisang itu akan maju menjadi gubernur di Jakarta. Cuman berpasangan dengan siapa? Dia sendiri secara bercanda mungkin dengan Mas Anies Baswedan. Tapi apakah Mas Aniesnya mau? Saya kira ini cara-cara deception dialah gitu, Bung Rocky. Itu satu penanda bahwa ambisi itu nggak bisa ditahan. Jadi Ya. artinya seminggu lalu di dalam bayangan kita ada makan malam antara Pak Jokowi, Saudara Kaisang, lalu lembaga survei seperti biasa tuh. Lalu Ah, dipastikan bahwa akan ada 58% lagi kan. Kan ketua-ketua lembaga survei itu dengan mudah dikontak karena memang dipanggil itu mesti datang karena ada kontrak besar kan. Jadi dari nggak perlu dipanggil, Bung Rocky. Nggak perlu dipanggil. Kalau perlu malah mereka yang datang sendiri. itu penerima upah begitu kan, sudah diupah dari awal, maka apapun keinginan Pak Jokowi mesti diselenggarakan secara metodologis Hmm. oleh lembaga survei. Maka udah kita bisa lihat mungkin dalam 2 jam ke depan ini akan ada lembaga survei bilang bahwa Kaisang itu popularitasnya udah 58%. Nah, itu. Jadi semua itu akan terjadi, dan kita tahu bahwa PSI itu cuma dapat 2,8% itu. Hmm. Dan tuh tokoh-tokoh PSI yang senior tua-tua mestinya malu mengatakan bahwa yang 2,8% itu dibandingkan dengan punya PKS itu nggak ada apa-apa di Jakarta. Tetapi mereka juga akan klaim bahwa ini kan soal survei. Jadi survei yang dimanipulasi, Mahkamah Agung yang dimanipulasi, itu yang kita sebut sebagai the dirty vote. Part 2 itu kan. Jadi sebetulnya begitu yang terjadi. Dan dari awal kita sudah pastikan bahwa sekali Presiden Jokowi tunjukkan ambisinya, maka dia akan buktikan itu dengan cara-cara yang dirty mind itu. Dan semua semua pihak, surveyor, media massa juga akan disulap dengan prinsip yang sama. Jadi mobilisasi sudah terjadi,
bahkan ketika Kaisang belum berpikir bahwa dia akan dipaksa untuk jadi gubernur DKI, tetapi dia tahu bahwa pembicaraan di meja makan di keluarganya disaksikan oleh lembaga-lembaga survei itu pasti akan menghasilkan angka yang spektakuler bahwa saudara Kaisang memang layak karena surveinya sudah tinggi. Kira-kira itu kesimpulan di meja makan minggu lalu. Iya, tetapi seperti kita penting mengingatkan bahwa dampak dari kegagalan di IKN itu tentu saja itu akan menjadi catatan serius kan. Apalagi kan kemudian ini nanti pilkadanya itu akan dilaksanakan pada tanggal 27 November. Itu artinya Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden dan artinya sebenarnya keputusan tentang IKN itu juga sudah ada apakah dilanjutkan atau tidak dilanjutkan dan itu sekali dampaknya ke Kaisang juga akan bahkan juga ke Bobi akan sangat besar. Ya mungkin Pak Jokowi ngerti bahwa IKN itu akan batal, karena itu mending siapkan Kaisang karena ibu kota akan balik lagi ke Jakarta. Kira-kira. Ya, 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 Jadi betul. Hmm. jalan pikiran muter-muter semacam itu yang menunjukkan bahwa profesionalitas kebijakan publik kita itu betul-betul zero, betul-betul nggak ada gunanya tuh. Kebijakan publik tidak diucapkan berdasarkan kehendak publik atau pembacaan rasionalitas publik, tapi berdasarkan survei publik. Nah, survei publik ini ada sistem manipulasi paling canggih dalam politik Indonesia hari ini kan. Semua survei itu udah dapat honor, udah dapat ijon, udah dapat proyek, udah dijanjikan komisaris, macam-macam. Jadi mereka tinggal menjalankan perintah dari Jokowi, dan tadi betul bahkan tanpa diperintah pun mereka akan mendekat untuk mengatakan sudah Pak kami udah survei. Padahal Hmm. belum bahkan kuesionernya belum belum disiapkan. Tetapi masalah kita adalah kepastian politik, karena ambisi Pak Jokowi pasti akan didukung oleh uang yang besar. Jadi mendudukkan Kaisang itu artinya ada uang besar di belakang itu tuh. Tentu ini kepentingan lagi dari oligarki yang mengincar pusat-pusat ekonomi baru di Jakarta setelah ditinggalkan untuk IKN kan. Ya. Apa namanya, benda-benda berharga itu adalah gedung-gedung BUMN terutama tuh, dan kepastian itu pasti udah dihitung oleh para oligarki sebelum Jokowi bahkan membayangkan bahwa dia mesti bagi dengan oligarki. Oligarki udah putuskan ini bagian saya ya, ini bagian saya ya. Nah, masalahnya ketika IKN itu nggak jadi, Nah, ibu itu kota dia. pindah ke Jakarta, Hmm. bagian-bagian yang harusnya jadi milik publik udah jadi milik privat. Nah, itu dia yang saya kira ini beradu cepat begitu ya, Bung Rocky. Dan tanda-tandanya saya Ya, kita bisa menduga keras bahwa tidak akan terjadi pindah ke IKN itu. Yang ada terjadi kan seperti Pak Jokowi sendiri menyatakan itu mungkin akan selesai IKN itu dalam waktu 10 tahun. Sementara Pak Prabowo waktu ditanya oleh wartawan di luar negeri kan dia menyatakan oh dia bisa membiayai itu karena dalam perencanaannya Pak Prabowo itu baru 30 tahun yang akan datang. Nah kan kita nggak ada jaminan 30 tahun yang akan datang itu apakah jadi atau tidak. Kok saya sendiri nggak iya, ya silakan. iya, 30 tahun yang akan datang itu geopolitik udah berubah drastis tuh, karena Hmm. Perang Dunia Ketiga udah memasuki tahap Perang Dunia Keempat sebetulnya Ya, kan. ya, Jadi semua yang kita bayangkan ke depan itu kalau pakai teori Keynesian economics itu kata Keynes, iya masa depan, tapi masa depan itu semua kita udah mati di masa depan. Jadi ya, dari awal kita selalu ingin tahu apa sebetulnya yang di balik kerakusan politik Pak Jokowi ini kan, memasang anaknya, memanipulasi undang-undang, menyuruh hakim Mahkamah Agung untuk meloloskan, kan semua itu datang dari yang kita nggak bisa bayangkan bagaimana seseorang yang dikalkulasi datang dari rakyat, artinya dia punya ambisi sebagai raja itu. Ini kultur buruk di dalam politik kita yang kita anggap beban dari teman-teman antropologi yang tadi berseminar di UI itu untuk membuktikan bahwa apakah betul bangsa ini masuk dalam kutukan yang disebutkan oleh Kuncharaningrat, guru besar antropologi yang menjadi acuan dari semua teori kebudayaan, bahwa Indonesia itu dilatih tidak secara demokratis tapi secara terabasan itu. ya, ya. Jadi Jokowi menerabas semua undang-undang, Jokowi menerabas semua etika publik, etika politik, dan ini hasilnya. Yes, oke. Saya kira kita tinggal menonton ya, Bung Rocky. Karena saya kira menarik ini, memasuki episode menarik ini tentang nasib dan masa depan politik Jokowi dan dinastinya, ya. Iya, kita senang karena teori kita mulai bekerja. Kan teori kita Yes, adalah pembusukan, political yes. decay di semua segi, dan itu mulai terjadi itu. Nanti Oke, kita dianggap, oh kalian berdoa untuk itu. Enggak, ini adalah analisis akademis. yes. Kita nolkan semuanya, Bung Rocky, ya. Iya, Oke. mantap. Yes.